Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara IAI Ponorogo. Nah, kali ini IAI Ponorogo menghadirkan acara yang sedikit berbeda dari biasanya. Dalam acara podcast ilmiah yang bertemakan profesionalisme medikasi dan regulasi obat anestesi di pelayanan kesehatan. Nah, hari ini kita kedatangan dua pakar nih, teman-teman. Perkenalkan, yang pertama ada Dr. Isna Rofiuddin Ruslan, spesialis anestesi, MKes FIP. Benar begitu nggak, dokter, bacanya? Oke. Selamat malam. Selamat malam, dokter. Bagaimana hari ini, dokter? Sehat nggih? Alhamdulillah ya. Pastinya tadi di sela kesibukan bersedia hadir di acara kami, di acara podcast ilmiah IAI Ponorogo. Terima kasih, dokter, atas kehadirannya. Sama-sama. Kemudian untuk narasumber kedua kita ada Apoteker Agustina Ardianti, sarjana farmasi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya. Jadi Mbak Agustina ini berpraktek di instalasi farmasi RSU Aisyah, nggih? Iya, betul. Ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan anestesi tentunya. Sebelum itu akan kita bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Isna, spesialis anestesi, yang saat ini prakteknya di RSUD nggih, dokter? Harjono nggih? Betul, Mbak. Saya di RSUD Harjono Ponorogo, juga di RSU Muhammadiyah Ponorogo, dan di RSU Muslimat Ponorogo. Ada 3 berarti, dokter ya? Tiga. Oke. Jadi Dr. Isna Rofiuddin Ruslan, spesialis anestesi, MKes FIP. Alamat rumah di Panjaitan, Siman, Ponorogo nggih, dokter? Kemudian tempat tanggal lahirnya di Banda Aceh, 12 September 1979. Untuk riwayat pendidikan sendiri, Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga tahun 2005 nggih, dokter? Kemudian Magister Kesehatan Pasca Sarjana Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2012. Kemudian spesialis anestesi PPDS, anestesi dan terapi intensif dari Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2012. Kemudian Fellow Intervention Pain Management Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif pada tahun 2021 nih, dokter. Iya. Mungkin ada yang ketinggalan nggak, dokter, ini dari riwayat pendidikannya? Sementara itu saja. Oke. Terima kasih. Nah, untuk pekerjaan atau praktiknya nggih, dokter ya. Praktiknya itu untuk saat ini dokter berpraktek di RSUD Harjono Ponorogo mulai Oktober 2020 sampai sekarang ya, dokter. Terus di RSU Muslimat Ponorogo sama RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ya, jadi ada 3 instansi, teman-teman, Dr. Isna ini. Untuk apoteker Dian, Mbak Dian. Ya, ini akan kami bacakan terlebih dahulu terkait dengan kurikulum vitae. Jadi Mbak Dian ini sendiri lahir di Pacitan 16 Agustus 1987, alamatnya di Jalan MT Haryono, Beduri, Ponorogo. Betul. Belum pindah ya, Mbak ya? Iya. Masih di situ. Iya, masih. Kemudian riwayat pendidikannya S1-nya di UAD tahun 2010. Ya, sama betul. Profesi apotekernya 2011. Untuk pengalaman bekerjanya di apotek di Pacitan nggih, Mbak? Ya, tahun betul, 2011 sampai 2013. Terus untuk saat ini bekerja di RSUA tahun 2013 sampai sekarang. Berarti Betul. sudah berapa tahun ya, Mbak, di RSUA? Sudah lumayan lama, Mbak. 10 tahun. Iya, lebih dari 10 tahun. Tahun ke-11 Tahun sekarang. ke-11. Iya, Alhamdulillah. betul. Selain di RSUA, Mbak Dian berprakteknya di mana? Saya penanggung jawab di apotek di Risros. Oh, jadi ada 2 SIP. praktek gitu ya? Iya, 2 praktek. Oke. Nah, jadi teman-teman, acara ini itu disponsori oleh banyak pihak. Yang pertama itu ada PT Angelis Group Indonesia. Jadi PT Angelis Group Indonesia ini adalah Maklon Kosmetik yang pertama barangkali di Ponorogo begitu ya. Yang kedua ada Apoteker Soekarno Hatta Pharma, ada Apotek Safa Pharma, Apotek Jati Sehat, dan juga Apotek Medika Sejahtera. Yang selanjutnya ada Apotek BMF, kemudian ada Apotek Ahmad Yani. Jadi totalnya ada lumayan banyak ini sponsornya.
Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan anestesi. Jadi dokter, barangkali kalau anestesi itu kalau orang awam pasti mikirnya, oh anestesi itu hubungannya dengan operasi gitu kan. Ya, jadi kalau orang awam pasti mikirnya kalau di anestesi pasti akan dioperasi begitu. Nah sebenarnya anestesi itu secara harfiahnya tuh pengertiannya seperti apa dokter? Nggih, terima kasih Mbak. Nggih. Terima kasih atas kesempatannya, undangannya dari teman-teman IAI Ponorogo ya, pada kesempatan ini. Untuk anestesi itu sebenarnya kalau orang awam biusnya, gitu. Biusnya operasi. Jadi orang itu takut mau operasi kan pasti nanti karena nyeri. Nah, nyerinya itu tugas untuk menghilangkan adalah tugasnya dari dokter anestesi beserta timnya. Kalau diiris, dijahit, nanti bagaimana, itu yang membuat orang-orang mau operasi itu sudah stres dahulu. Betul. Nah, kebanyakan pasien kalau mau dioperasi itu pasti ya, tensinya cenderung tinggi gitu ya. Nggak bisa tidur, tensinya tinggi, terus orang itu ya tegang, gelisah, akhirnya banyak efek-efek dari nadinya naik, tensinya naik, nggak bisa tidur, ya bingung bagaimana. Nah, itu tugas daripada dokter anestesi. Yeah. Jadi anestesi itu ya bius, atau kata orang Jawanya ya patirosone lah gitu. Jadi patiroso, anestesi sendiri itu kan berasal dari bahasa Yunani kuno ya. Bahwa itu kan tanpa, estesis itu rasa, tanpa perasaan atau tanpa sensasi. Jadi bagaimana kita saat dilakukan operasi itu pasien tidak merasakan nyeri, kondisi yang kita itu hanya dokter bedah pun juga fokus ke pembedahannya, pengen ngiris yang iris, pengen jahit yang jahit, pengen memperlebar jahitan ya diperlebar saja, karena untuk nyerinya ya sudah tanpa rasa itu tadi gitu. Anestesi sendiri saat ini berkembang ya, nah, cuman untuk pembiusan ada di terapi intensif, di ICU kita untuk memasang mesin napas, untuk masang jalur-jalur intravena, dan juga kita di penanganan nyeri, pengelolaan nyeri, makanya ada velo intervention pain di anestesi, sehingga memang berkembang untuk pelayanan daripada anestesi. Dan awalnya memang ya patiroso itu tadi, ya orang nggak tegang mau dioperasi, jangankan pasien, saya sendiri aja dioperasi juga bingung. Tiap hari membius, saya sudah 5 kali loh dibius, saya tahu bagaimana stresnya pasien itu, saya tahu seperti itu Mbak. Iya. Jadi memang anestesi sendiri itu untuk mengurangi rasa atau menghilangkan rasa nyeri gitu ya dokter ya, ketika dilakukan tindakan begitu. Kemudian kalau untuk pastinya anestesi itu tekniknya itu ada banyak sekali nih dokter. Jadi itu apa saja dokter tekniknya? Jadi untuk teknik-teknik pembiusan itu banyak faktornya yang kita sebelum kita tentukan mau pakai teknik ini, kita harus ketemu dulu dengan pasiennya, kita lihat kondisi fisiknya, kondisi yang mau dilakukan tindakan itu daerah mana, sehingga apakah ini harus dengan bius total, apakah dengan bius regional ataupun bius lokal kalau ini ya. Jadi pendekatan atau metode yang dipakai oleh dokter anestesi itu ya bermacam-macam, tapi secara garis besar kita bisa membedakannya antara, kalau kita masyarakat menganggapnya adalah bius total, itu ditidurkan, pasien tidak sadar,
terus bangun-bangun operasi sudah selesai. Nah, selama pasien tidak sadar itu adalah tugas kita dari anestesi untuk mempertahankan fungsi vital dari pasien, tensinya, nadinya, temperaturnya, itu kita yang mempertahankan dan menjaganya gitu. Makanya anestesi itu orang tidur aja dijaga, apalagi yang enggak kan. Itu biasanya durasi untuk kembali normalnya itu berapa jam dokter setelah tindakan operasi? Ya kalau bios total ya kita begitu pasien sudah mau selesai dilakukan tindakan ya kita mulai proses membangunkan. Sebenarnya ya kalau kita diskusi dengan surgeon ya, dengan ahli bedahnya, entah itu bedah, dokter kandungan, dokter mata, dokter THT, dokter ortopedi, dengan dokter operator yang lain, dokter gigi yang spesialis bedah mulut, perio. Nah, kita komunikasi selama pembiusan itu. Tinggal apa nih tindakannya gitu. Misalnya, oh ini sudah tinggal jahit toh. Dokter Risna, ya, kita mulai mempersiapkan untuk membangunkan. Ya, proses membangunkan itu mulai kita nafasnya kita kembali spontankan lagi karena kita benar-benar nafasnya pun kita lumpuhkan kalau dengan bios total. Nafas itu kita ganti dengan mesin ventilator. Dengan mesin anestesi itu kita masukkan ventilator. Nanti kalau sudah tindakan mau selesai, ya kita kurangi dari obat biosnya, baik itu suntik ataupun yang lewat gas. Itu untuk bios total. Ya. Jadi tadi kan sempat dibahas ya dokter terkait dengan teknik anestesi kan ada yang lokal, regional, sama satu total. lagi ada bios, tiga berarti ya? Cara garis besar tiga. Gitu. Nah, dari masing-masing teknik anestesi ini bisa dikasih contohnya nggak dokter? Barangkali misalnya kalau untuk anestesi lokal itu khusus untuk pembedahan apa misalnya seperti itu? Anestesi lokal biasanya adalah untuk tempat-tempat yang daerah operasinya nggak luas atau terbatas pada misalnya di kulit atau di bawah kulit yang bisa dengan suntikan di lokal situ. Misalnya yang sering ya orang cabut gigi itu biasanya bios lokal disuntik di gusinya atau anak-anak yang sunat itu juga dengan lokal disuntik di daerah situ atau ada luka kecil misalnya di sini toh, nah ini disuntik bios lokal pakai lidokain atau PH-kain itu biasanya daerah tertentu itu saja. Kalau yang lebih luas misalnya kaki bagian sini toh ke bawah itu ada dengan tindakan regional. Kalau yang masyarakat sudah banyak kenal misalnya seksio itu disuntik di punggung belakang bisa dengan spinal atau dengan epidural, itu regional. Nah, kalau total yang seperti masyarakat ini bius tidur bangun lagi selesai itu banyak operasinya, misalnya operasi di kepala bedah saraf itu biasa mesti kita bius total karena membuka kepala, tulang kepala, terus lapisan daripada pelindung otak, perdarahan di otak, ya hal-hal seperti itu biasanya dengan bios total atau bisa darah dada ke atas itu sering-sering dengan total. Tapi seiring perkembangan teknologi di anestesi bisa juga daerah-daerah misalnya operasi tumor payudara atau patah tulang sini juga dengan regional itu juga bisa dengan blok perifer atau itu bisa tergantung indikasinya Mbak. Kalau kaki ya regional bisa misalnya ya kita menentukan pasien seksio misalnya biasanya dengan bios regional atau spinal. Ternyata pasien ada kelainan misalnya di tulang belakangnya ada masalah
atau pasien ternyata dia kejang karena tensinya tinggi, preeklamsi, eklamsi, ya kita harus berpikir kalau kita bius regional atau spinal itu nanti tekanan di kepala sudah tinggi pada pasien-pasien yang sudah kejang. Betul. Nah itu biasanya kita lakukan bius total untuk melindungi susunan saraf pusatnya, seperti itu. Jadi sudah dibahas terkait dengan jenis-jenis tindakan seperti yang dokter terkait dengan teknik anestesinya. Nah, ini kalau ini pertanyaan saya sendiri dokter. Kalau misalnya operasi ortopedi itu kan kebanyakan atau seluruh atau harus bius total dokter? Oh, nggak mesti juga. Nggak mesti harus bius total ya. Ortopedi itu kalau perut ke bawah, misalnya kaki, ya daerah lutut, daerah kaki, tulang-tulang panjang, tulang paha, tulang kering, kaki yang bawah itu biasanya dengan regional. Kalau atas ini bisa total, bisa dengan blok juga disuntik. Bisa di sini, bisa di sini. Disuntik, masukkan obat bius anestesi lokal. Nanti ke sini tok yang juga bisa untuk ortopedi seperti itu. Tapi kalau misalnya ya sini atau tulang-tulang rusuk, tapi biasanya ngerjakan bedah umum ya, itu biasanya dengan bius total. Itu tergantung indikasinya. Jadi kalau mungkin mindsetnya masyarakat atau keluarga kita gitu dokter, kalau mau dioperasi ortopedi itu pasti mau di bius total gitu. Kadang-kadang jadi mindsetnya seperti itu. Kadang-kadang pasiennya yang minta karena takut nanti gimana lihat lampu kamar operasi, nanti lihat suara bur di kamar operasi. Nah, suara alat-alatnya di kamar operasi untuk ortopedi kan ya bising. Kalau lihat ya serem ya dokter. Alat-alat tukang ya nuduk-nuduk ya ngebur ya, ini kan biasanya takut. Lebih kadang-kadang ke psikologis ya dokter. Ya itu dok minta bius total saja, dok minta gini, saya takut dok ini. Padahal ya bius total itu obatnya lebih banyak yang masuk ngefek ke jantung, ke paru, ke ginjal, itu lebih banyak sebenarnya. Tapi pasien kadang-kadang demi enaknya pasien ya sudah saya tidur aja. Bangun-bangun udah selesai gitu ya. Bangun-bangun udah selesai, pengennya seperti itu pasien. Terus ketika mau dilakukan tindakan dokter, kan pasti di anestesi terlebih dahulu. Sebelum di anestesi itu apakah ada kriteria khusus pasien itu harus normal, barangkali tensinya harus berapa dan sebagainya dokter? Apakah ada kriterianya? Sebenarnya kriteria itu dipakai tergantung situasi saat itu. Misalnya kondisi operasinya gawat darurat, ya apapun kita lakukan. Misalnya orang mau melahirkan jam 2 malam, memang tensinya tinggi 180, 200, kita kan nggak mungkin juga menunggu sampai tensinya bagus 120, 130. Jam 2 malam ya kita kerjakan dengan yang seadanya itu, tapi kita di backup biasanya. Kita udah konsul ke dokter jantung dulu, nanti misalnya ini, dan kita yang memilihkan tekniknya. Dengan kondisi seperti ini kita harus menolong ibu dan juga bayinya, ya kita nggak mungkin minta tensi bagus, sehingga tetap situasional. Kecuali kalau operasi elektif di mana pasien misalnya benjolan di sini gitu aja sudah bertahun-tahun, tensinya tinggi 180 dengan rekam jantung yang nggak normal, ya mending kita konsulkan dokter jantung dulu. Tetap situasional. Jadi tergantung kondisinya pasien ya. Kalau orang sudah kejang ya kita mesti dia tensi 200, sudah amburadul semua ya keluarga kita jelasin bahwa ini kalau tidak kita lakukan ya antara bahayanya bisa pada ibu atau mengancam pada bayinya. Jadinya kita pilih salah satu yang mana, yang ya kalau bisa dua-duanya, kan kita ya menolong kondisi gawat darurat seperti itu. Kalau untuk beberapa
macam teknik anestesi tadi, Iya. berarti kan berbeda-beda ya dokter ya, Iya. penanganannya begitu. Nah, itu apakah juga menentukan obatnya itu apakah berbeda atau mungkin sama atau barangkali dosisnya yang berbeda? Nggih, untuk jenis-jenis anestesi kita menggunakan obat yang bermacam-macam nggih. Untuk biomembiusan total itu jelas obatnya jauh lebih banyak, alatnya lebih banyak karena kita juga menidurkan pasien, mengawasi nafasnya, mempertahankan selama operasi. Karena operasi itu semakin lama butuhan obat anestesinya juga semakin banyak. Misalnya operasi tumor pada tumor otak itu bisa mulai jam 9 selesai jam 4 sore itu biasa kita lakukan. Atau kecelakaan bedah saraf itu paling enggak 2-3 jam itu paling cepat. Beda dengan operasi-operasi yang singkat seperti misalnya seksium 45 menit selesai, gitu beda. Obat bius total itu kita mulai dengan obat-obatan premedikasi dulu. Kita masukkan obat muntah, penenang, golongannya benzodiazepin, obat muntah masuk dulu biar pasiennya tenang. Habis itu masuk di ini kita mulai dengan induksi, bisa golongan propofol, golongan ketamin, pakai agent inhalasi, nanti pelumpuh otot, habis itu pakai ETT-nya, banyak sekali rentetannya. Dan maintenance-nya nanti setiap 20-30 menit kita masukkan pelumpuh otot lagi. Sehingga kalau memang operasinya memanjang ya kebutuhan obatnya jauh lebih banyak. Dan nanti saat membangunkan pun ya kita harus menghilangkan efek-efek obat bius itu. Misalnya pasien kita kan ya pakai morfin, kita pakai fentanyl, kita pakai betidin, ya itu antidotnya juga kita kasih gitu. Misalnya fentanyl, kita pakai golongannya Nokoba. Untuk pelumpuh otot kita pakai antidotnya seperti sulfasatropin ataupun dengan neostigmin seperti itu untuk mulai bangunkan atau ini spontannya pasien lagi. Kalau bius regional lebih sedikit obatnya. Karena operasinya biasanya ya bertahannya kan kalau dengan spinal anestesi sekitar 2 sampai 2,5 jam obatnya masih bertahan. Kalau dengan epidural lebih lama karena kita bisa top up, menambahkan lagi obatnya. Itu anestesi lokal paling golongannya bupivakain atau ropivakain atau levobupivakain yang sering dipakai ya, golongannya amida. Kalau yang lokal lebih murah lagi, lebih sedikit lagi, lidokain sama PHKin paling itu untuk penggunaan obat-obatannya. Iya, jadi memang dari tiap teknik anestesinya sendiri untuk pengobatan anestesinya pun juga berbeda-beda dan juga rentetannya itu berbeda ya dokter ya. Rentetannya berbeda, ribetnya juga berbeda. Berapa lama dokter biasanya untuk pertama kali sebelum tindakan itu berapa lama untuk pelaksanaan anestesinya itu sendiri? Persiapannya atau untuk ininya ya Mbak? Persiapan sekaligus selesai tindakan anestesinya itu memakan waktu berapa lama biasanya? Kalau durante operasinya itu tergantung tindakannya juga, jenis tindakannya apa yang dilakukan oleh ahli surgeon. Kalau operasi amandel, THT gitu kan biasanya cepat. Operasi bedah saraf lama, dan itu tergantung tiap-tiap karena kan anestesi itu apapun makanannya kan minumnya teh botol sosro. Jadi bedahnya apapun yang bius kan kita. Jadi tergantung tindakan maunya apa, karena kita itu melayani pasien dan juga melayani operator, dokter operator. Kalau persiapan sebelumnya ya kalau kondisi gawat darurat bisa langsung dari UGD bisa langsung ke kamar operasi. Misalnya pasien sudah perdarahan kepala, kesadarannya mulai turun, ya Pak, habis kecelakaan sudah perdarahan luas, CT scan perdarahan luas, ya kita langsung masuk ke kamar operasi. Puasa bisa kita modifikasi, ya selama persiapan itu kita teknik yang minimal untuk
kayak puasanya. Tapi kalau pasien yang elektif baik-baik saja, misalnya apa ya, tumor kandungan yang sudah lama, ya sebelumnya puasa dulu 6 jam, kita kasih urus-urus dulu, kasih obat penenang, periksa lab, rekam jantung, foto ronsen dada, ya itu persiapan sebelumnya. Kalau setelahnya ya tergantung juga yang terjadi selama operasi. Karena apapun di meja operasi kan bisa terjadi ya. Misalnya setelah operasi ternyata baik-baik saja ya, di ruang pulih sadarnya paling kaki, kalau bius paru, bius regional, kaki gerak, udah pindah ke ruangan, udah mulai minum, mulai makan. Apalagi sekarang dengan metode ERAK itu tambah lebih cepat lagi Lebih untuk cepat ininya, lagi, untuk betul sekali. mobilisasi, untuk kembali minum makan itu lebih cepat Mbak, ininya. Itu tergantung tetap Situasional juga ya. ya Dok? operasinya apa gitu. Oke. Terkait dengan obat nih Mbak Dian, ini pasti ada nyerempetnya nih ke farmasi begitu. Untuk penanganan obat sendiri, khususnya anestesi, itu distribusi obatnya sampai obat itu digunakan di ruang operasi itu bagaimana Mbak Dian? Oke, kalau untuk distribusinya, Iya. penyaluran dari logistik farmasi sampai ke farmasi pelayanan dan sampai ke kamar operasi itu sama aja. Mungkin yang berbeda itu cuman cara ordernya dari dokter nggih. Mungkin kalau yang golongan narkotik itu nanti ada persyaratan resep narkotik harus ditulis oleh dokter spesialis anestesi begitu. Kemudian misalnya menggunakan fentanyl ataupun morfin gitu nggih, itu nanti dalam satu lembar resep nanti isinya 1 begitu nggih. Kalau untuk distribusi itu memang kalau di rumah sakit itu sistemnya 1 pintu, jadi semua obat dan bahan medis habis pakai itu distribusinya melalui instalasi farmasi, baik dari awal pengadaan sampai dengan di siklus terakhir itu distribusi ke ruang operasi itu dilakukan oleh instalasi farmasi. Jadi 1 pintu gitu ya? Iya, betul. Nah biasanya kan jadwal operasi sendiri itu kan ada jadwalnya sendiri ya Mbak ya? Nggih dokter atau dadakan? Iya, mungkin kalau di rumah sakit Kita itu anestesi itu simatupang ya Mbak, siang malam tunggu panggilan. Jadi kita itu ini waktu itu nggak bisa ini, apalagi kasus-kasus kegawatan ya. Dan kita memang partner ya dengan farmasi, itu kita partner sekali karena kita buka kamar operasi berarti depo juga harus buka. Iya, betul. Karena kita membutuhkan alat ataupun obat yang tidak bisa kita prediksi. Misalnya, oh nanti malam tuh ada bedah saraf misalnya gitu, itu tuh enggak. Ternyata yang masuk adalah patah tulang terbuka. Ternyata yang datang adalah seksio kala 2 lama, fetal distress ya. Kita kan nggak bisa memprediksi. Misalnya dari farmasi menyediakan ini dok stok untuk nanti malam ya, kita nggak bisa. Biasanya kita memang kerjasama partner untuk saling membantu ya, karena begitu kamar operasi itu dibuka, depo farmasi buka, biasanya seperti itu. Oh butuh NGT nomor ini, oh butuh alat ini ya, kita butuh obat ini ya, adanya semua di depo. Dan obat anestesi itu memang nggak boleh dibawakan ke pasien. Misalnya ini untuk operasi besok dibawa pulang ya, besok dibawa ke sini, itu nggak boleh. Bisa bahaya, pelumpuh otot coba, napasnya nggak napas nanti pelumpuh. Ya, terus golongan apalagi morfin, betidin, fentanyl, ketamin jelas nggak boleh dibawa oleh keluarga. Ya, memang spesial juga menurut saya. Nah ini pertanyaan buat Mbak Dian nih. Kalau biasanya di instalasi farmasi itu apakah ada udah disiapkan itu Mbak Dian barangkali misalnya untuk operasi bedah apa gitu, udah disiapkan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika ada dadakan operasi katakanlah patah tulang atau misalnya apa mendadak itu udah ada, atau misalnya
dadakan juga gitu? Oh, enggak. Tentunya kami di instalasi farmasi itu sudah tersedia. Kami juga berkolaborasi dengan di petugas OK yang bedah ataupun anestesi, penata anestesi begitu. Nanti obat-obatan apa yang sering Digunakan. gunakan pada misalnya anestesi GA general atau anestesi blok perifer. Itu nanti obat-obatannya yang sering dipakai itu apa? Itu sudah kami persiapkan di pak begitu. Nanti kalau misalnya ada keadaan sito gitu nggih, pasien butuh sekarang begitu. Itu nanti pak yang kemasan itu satu kemasan itu dibawa ke ruang operasi nggih. Nanti mana yang dipakai yang digunakan. Iya, itu yang digunakan gitu. Terus ada nggak Mbak Dian, kayak misalnya kasus katakanlah dari ruang OK butuh obat A, terus ternyata kok nggak ada gitu misalnya stoknya. Nah itu apakah bisa diganti dengan obat lain atau seperti apa? Atau barangkali pasti konsultasi dulu ke dokter anestesinya kalau obatnya kosong. Ada nggak kejadian seperti itu terjadi? Insya Allah selama ini obat-obatan itu pasti terpenuhi. Diprioritaskan begitu ya? Iya betul. Tapi untuk saat ini morfin injeksi agak susah gitu. Iya. Tapi kalau di rumah sakit kami, di rumah sakit Aisyah itu insya Allah tersedia. Jadi memang diprioritaskan begitu ya, karena melihat lagi bahwa jadwal operasi ataupun sesuatu yang mendadak itu terjadi di luar prediksi kita ya dokter. Tiba-tiba hari ini ada pasien A, hari ini ada pasien B, jadi pasti ada banyak sekali persiapannya seperti obat-obatannya dan sebagainya. Begitu ya Mbak Dian ya? Iya betul. Dan itu Pak, obat-obatan itu kan nanti golongannya ada yang vital, esensial, non esensial begitu. Terus ada golongan A, B, C begitu. Walaupun dia masuk ke kategori C, tapi kalau dia vital itu tetap harus diprioritaskan untuk disediakan begitu. Kemudian tadi sistem distribusi obatnya berarti satu pintu ya Mbak Dian ya? Iya betul, dari instalasi farmasi. Oh nggih, kalau ada perbedaan itu kami di penataannya. Kalau obat-obatan anestesi itu kan nanti termasuk salah satu obat-obatan yang high alert nggih. Betul. Iya, dia harus dia memerlukan perhatian khusus. Iya. Nah, itu kalau untuk penempatannya di rak-rak di instalasi farmasi, itu nanti raknya itu tersendiri. Jadi nanti agen anestesi begitu dia jadi satu gitu, tetapi kalau namanya sama, misalnya bupivakain hampir sama, namanya mirip hampir sama. Bupivakain dan levobupivakain itu tidak diletakkan di satu tempat. Jejer. Iya, berdekatan gitu ya. Iya, tidak berdekatan. Minimal nanti ada jedanya satu obat begitu. Jadi nanti diharapkan tidak salah ambil. Terus ada juga label, diberi label. Jadi obat-obatan yang termasuk high alert itu ada labelnya, stikernya yang ada tulisannya high alert gitu. Jadi nanti ada stikernya merah begitu. Warna merah ada tulisannya high alert. Iya, betul. Menandakan bahwa obat itu memang butuh perhatian khusus begitu ya. Iya, dan untuk pengelolaannya kami dengan double check. Jadi misalnya pada pelayanan resep untuk ke pasien tadi, yang mengambilkan dan yang mengecek ataupun yang menyerahkan itu nanti dengan orang yang berbeda, dia sama-sama mengecek. Jadi gampangannya kita jangan percaya kepada temennya lah. Oh gitu ya? Iya. Jangan percaya sama temen ya. Agak paranoid dikit ya. Iya. Tentang anestesi. Tapi memang itu hal yang bagus ya Mbak ya. Jadi biar untuk meminimalkan kesalahan, atau kalau bisa jangan sampai ada kesalahan gitu ya. Iya, memang kita tidak boleh ada kesalahan. Apalagi kalau sediaan yang generik ya dokter. Generik itu mirip semua. Ampulnya sama, terus tulisannya, labelnya itu sama, warna putih semua, model tulisannya sama. Cuman mungkin kalau ampulnya agak besar gitu, tulisannya agak besar. Sama, jadi labelnya putih, tulisannya hitam, semuanya seperti itu. Iya.
Jadi memang butuh sekali perhatian khusus dan banyak sekali label-labelnya. Ada label high alert, ada label Lhasa ya Mbak Dian ya. Iya, betul. Karena dari bentuknya sama, kadang ucapannya juga sama. Iya, gitu. Jadi hampir memang mirip. nggak hampir mirip, mungkin plek gitu ya. Jadi kalau pas tindakannya juga biar nakes sendiri pun juga jadi waspada gitu. Oh ini ada tandanya label merah, oh ini ada tandanya Lhasa. Jadi biar tidak keliru gitu ya, karena kan ini tindakannya sangat ini ya dokternya, butuh perhatian khusus juga ya, Iya. tindakan anestesi ini sendiri. Nah kemudian kalau untuk distribusi obatnya nih Mbak Dian, itu apakah berbeda ya sama obat-obat yang lainnya, misalnya bukan obat-obat anestesi itu, apakah sama atau beda itu distribusinya? Sama aja Kalau kali ya? untuk obat-obatan anestesi itu memang kebanyakan dipakai di ruang operasi, ruang pulih sadar, ataupun di pasien-pasien di ICU nggih, yang memerlukan, yang nyeri gitu, memerlukan intervensi dari dokter anestesi nggih. Iya. Dan itu kalau di ruangan ICU itu tidak sebanyak yang dipakai di ruang operasi. Jadi memang sangat jarang ya dokter kalau di ruangan seperti ruangan biasa begitu. Misalnya di bedah seksio gitu nggih. Itu nanti yang anestesi ataupun anti nyeri yang mau dibawakan ke setelah pasiennya pindah ke ruangan itu sudah disiapkan sekalian nanti di ruang Kamar pulih operasi. sadar. Nggih, seperti fentanyl contohnya. Fentanyl itu tidak satu ampul diberikan kepada pasien gitu, enggak. Jadi satu ampul itu nanti bisa jadi diambil itu cuman berapa gitu dosisnya, terus diencerkan, nanti dimasukkan ke dalam itu. Ada yang pakai syring pump, ada yang pakai epidural gitu. Terus ada yang metode ERAX itu gitu. Jadi memang penanganannya memang agak sedikit berbeda gitu ya. Iya, untuk memang distribusinya. beda. Oke. Oke, dokter, kalau terkait dengan obat-obatan lagi nih dokter, ada nggak obat-obatan yang memang dia itu kerjanya memperkuat anestesinya itu? Oh ada, memang ini ya Mbak ya, anestesi itu kan nggak cuman nidurkan ya, misalnya bius total, kita juga butuh obat-obatan misalnya untuk nambahi anti nyeri, obat-obatan untuk muntah, anti muntahnya, karena pasien dengan dibius berarti kan refleks muntah, refleks apanya juga sudah berkurang. Biar tidak terjadi aspirasi, biasanya kita nambahkan obat-obatan antiemetik biasanya. Terus anti nyeri juga ada macam-macam, ada golongannya paracetamol, NSAID, ataupun juga golongan opioid itu tadi kayak morfin, fentanyl, betidin, ataupun ketamin juga. Terus ada juga obat-obatan sedasi, pas penenang. Pasien sebelum operasi kita tenangkan dulu di ruang timbang terima, kita sedasi, kita premed istilahnya, premedikasi di situ. Kita kasih obat dosis yang kecil untuk mengurangi rasa takut, karena pasien diantar ke kamar operasi, keluarganya di depan. Itu biasanya sudah saya nanti mau diapakan. Ini apalagi belum pernah ke ruangan situ, itu kita kasih penenang dulu. Terus juga obat-obatan nanti untuk mereverse istilahnya, membangunkan atau antidot dari obat-obatan yang kita pakai. Misalnya narkotik kita pakai antidotnya, ada golongan kayak anokoba atau ini, atau pelumpuh otot kita juga pakai antidotnya, neostigmin, prostigmin, sulfasatropin. Obat premed juga masuk biasanya sulfasatropin. Terus lagi misalnya setelah selesai pasiennya bangun, nah ini nanti obat nyerinya lagi dilanjut. Kadang-kadang kita pakai kombinasi dengan antiemetik juga, sehingga ya kita kombinasi obat itu memang banyak di anestesi itu. Seperti itu, mulai masuk sampai selesai, sampai mungkin kalau di ruangan kita pakai epidural, kita masih pakai
anestesi lokal yang masuk di sharing pump kita, atau masih juga kita dripkan lewat infus, atau ya nanti kalau masih nyeri lagi kok lapor lagi ke dokter anestesinya pasien itu kan macam-macam ya, kekuatan untuk nyeri tergantung ambang batasnya, tergantung juga latar belakang macam-macam. Nah, nyeri itu kan subjektif. Nah, untuk mengatasi nyeri satu pasien dengan pasien yang lain juga berbeda untuk setelah operasinya. Mungkin seperti itu. Oke dokter, kan tadi sempat dibahas sedikit terkait dengan barangkali ada beberapa obat anestesi yang ada efek sampingnya ternyata gitu. Yeah. Terus, nah itu pastinya penanganannya kan berbeda-beda ya dokter, untuk obat jenis ini efek sampingnya apa, terus habis itu penanganannya seperti apa, barangkali dikasih antidot seperti tadi. Nah itu apa aja dokter barangkali efek samping dari obat-obat anestesi? Obat anestesi jelas banyak ya untuk efek samping. Kita pun memberikan obat, kita kan harus yakin ya dosisnya, tepat pasiennya, tepat cara pemberian, serta waspada efek samping. Itu prinsip, karena obat kalau sudah kita masukkan berarti kita kan nggak bisa menarik lagi. Kalau sudah masuk intravena ya sudah, mau kita tarik bagaimana. Sehingga kita masukkan itu harus yakin pasien ini misalnya alergi, itu jelas ada kemungkinan alergi obat. Ada orang yang alergi antibiotik, ada orang yang alergi anti nyeri, itu banyak. Orang minum paracetamol alergi Stephen Johnson juga ada. Orang alergi Dexa juga ada. Makanya kita harus mengorek dulu sebelum melakukan tindakan. Karena efek samping alergi obat itu yang kita sejak pertama ketemu pasien itu harus ngomong, ada alergi obat enggak, alergi makanan enggak. Kalau bius total itu bius regional dan lokal pun juga ada efek samping alergi. Maka kita juga harus siap, misalnya ada alergi yang parah, misalnya sampai anafilaktik shock atau bagaimana, kita juga harus siap obat-obatan emergensi di kamar operasi. Kalau efek sampingnya lagi, misalnya orang di bius total, ya jelas tensinya akan biasanya turun, depresi kardiovaskuler, terus masalah nafasnya, desaturasi. Kita juga harus bisa menguasai airway, menguasai breathing, dan sirkulasi. Karena orang di bius itu, ya kita tensi itu ikut kita kadang-kadang. Orangnya tak masuk itu takut tensi 200, ternyata setelah kita tidurkan sedikit, kita sedasi, tensinya turun. Oh ternyata takutnya yang kita, ansietasnya pasien yang kita kurangi. Kalau bius separuh ya karena kita ngeblok di sumsum tulang belakang, di medula spinalis, di bawahnya medula spinalis, subarachnoid ataupun epidural, itu biasanya hipotensi. Nah, kita seperti itu juga harus siap obat-obat seperti ephedrine, vasokonstriktor golongannya itu. Kalau pasien kita ngeblok simpatis maka akan terjadi vasodilatasi. Kalau vasodilatasi semua pembuluh darah maka akan terjadi hipotensi. Kalau vasodilatasi dan isi cairannya kurang, pasien mesti akan turun tensinya sangat cepat. Banyak masuk cairan, kita antisipasi dulu. Oh pasien ini kecelakaan, patah tulang paha misalnya, dia keluar darah sekian liter. Ya kita sebelum operasi harus kita pikirkan dulu. Ini kita masukkan cairan berapa, perlu darah apa enggak nanti. Nah, kita antisipasi seperti itu agar tidak tambah hipotensinya, shocknya pasien. Kita kan nggak cuman operasi itu orang yang baik-baik saja berangkat dari rumah mau operasi kan enggak, tapi kondisi pasien shock, bedah saraf itu ke GCS atau kesadaran tinggal 113, 114 ya kita kerjakan. Ya, siapa tahu kita bisa menolong gitu kan. Nah, ternyata kalau pasien seperti itu akhirnya bagus, seneng gitu loh. Kita ya alhamdulillah bisa nolong orang seperti itu. Efek samping yang lain ya selain hipotensi itu takikardi. Nanti pasien kalau nyeri ya tensinya akan naik, nadinya akan naik. Lah itu kita antisipasi. Anti nyeri harus kuat.
Kita nggak cuma ngasih golongan NSAID aja, misalnya sudah dikasih ketorolak kok tensinya tinggi, nadi tinggi, berarti dia perlu morfin, dia perlu fentanyl. Makanya setelah operasi ya saya sarankan untuk cek narkobanya agak nanti dulu ya. Nah kita ini pengguna morfin, pengguna fentanyl, ketamin, bahannya sabu itu memang digunakan untuk memang untuk kondisi. nyeri yang Iya. nyeri ya akut ya terutama ya, itu harus kombinasi. Karena untuk ada seorang profesor itu mengatakan bahwa pondasi dari nyeri itu adalah paracetamol, tiang-tiang rumahnya nyeri itu NSAID, ya bisa ada golongannya ibuprofen, golongan Ketorolac, golongan meloxicam, natrium diklofenak dan lain-lain, dan atapnya adalah opioid. Ya, syukur Allah itu menciptakan opioid sebenarnya. Itu yang nyeri-nyeri ini. Maka efek samping nyeri, hipotensi, semuanya harus kita pikirkan. Terutama anafilaktik ya yang paling ini. Karena kita itu masukkan obat itu banyak. Habis SA, midazolam, propofol, pelumpuh otot, baru kita intubasi. Nah, setelah itu maintenance, pakai sevo, agent inhalasi, semuanya itu kolaborasi di situ. Itu, Mbak. Oke, kemudian dokter, kalau tadi kan sudah dibahas sedikit terkait dengan efek samping obat anestesi, anestesi itu sendiri apa saja. Kemudian kalau efeknya dokter, obat anestesi itu untuk di kardiovaskular atau barangkali efeknya di batang otak, karena pasti kan kebanyakan obat-obat anestesi itu kan kerjanya di sistem saraf ya dokter ya. Ya, gini, obat-obat anestesi kita itu kalau di kardiovaskuler biasanya memang depresi miokard. Obat-obat kayak agent inhalasi, sevo, iso itu kita mendepresi miokard. Jadi kita harus siap kalau pasien itu akhirnya tensinya rendah. Biasa awal-awal operasi 130, 140, setelah operasi 2 jam kok turun 80, 90 lah. Kita harus terus memantau itu. Itu tugasnya anestesi, memang menjaga selama operasi itu depresi miokard dan depresi napas. Memang obat-obatan itu misalnya propofol kita masukkan ya dia akan menekan pusat napas juga. Kalau obat-obatan misalnya diazepam, dia akan mendepresi napas. Kalau kita anestesi sudah bisa mempertahankan airway, ya kita nggak usah takut. Ngapain, kita sudah airway-nya paten, kita intubasi. Nanti kita ventilator misalnya, kita masukkan ventilator, kan nafasnya udah dialihkan sama ini gitu. Kalau batang otak itu prinsipnya selain obat ya, kita juga harus menjamin aliran oksigen dan nutrisi, jangan sampai kurang, hipoksia, kekurangan oksigen pada otak, terutama batang otak, di mana di situ adalah pusat napas, itu sangat ini juga bahaya juga. Atau pasien-pasien yang sudah dengan misalnya tumor otak yang dekat dengan daerah batang otak, ya kita harus waspada, ini nanti depresi napasnya mesti lebih. Apalagi kita lumpuhkan juga nafasnya. Nah, kalau dengan kardiovaskuler misalnya bius separuh aja lah, ya seperti yang saya bilang tadi. Kalau dengan spinal anestesi itu terjadi blok simpatis, nyeri motorik, sensorik, motorik, dan simpatis yang terjadi. Simpatis itu adalah dia pembuluh darahnya jadi vasodilatasi, seperti saya bilang tadi, itu pasti tensi akan turun. Nah, isinya pembuluh darah harus cukup, terus pembuluh darahnya harus divasokonstriksikan untuk menambah cairan agar kembali ke jantungnya banyak, akhirnya kuat dipompa lagi. Itu kalau jantungnya bagus. Kalau jantungnya nggak begitu bagus, ya kita memperkuat jantungnya juga, seperti itu. Jadi pada usia-usia yang tua kita memang harus pompanya jantungnya pasien ini kuat enggak. Makanya bius lansia, protap di kita di atas umur 50-60, kita konsul dulu ke dokter jantung biasanya. Bagaimana kondisinya jantung ini nanti dokter jantung perlu eko bagaimana, karena obat-obatan anestesi kebanyakan adalah
mendepresi daripada otot-otot jantung, miokardnya. Iya. Seperti itu. Kalau kardiovaskulernya banyak dan batang otak ya bisa kalau obat-obatan dengan dosis yang normal, dosis yang ini biasanya aman, nggak ini. Tapi kalau kekurangan oksigen itu bisa terjadi ada kerusakan di batang otaknya, seperti itu. Jadi tadi apa namanya dokter, kalau misalnya pasiennya sendiri ada barangkali ada masalah di kardiovaskuler misalnya, itu kan apakah itu juga termasuk komplikasi dokter? Katakanlah pasien ada riwayat jantung, terus mau dilakukan tindakan operasi, terus mau dilakukan anestesi begitu. Itu gini, tindakannya itu menyangkut jantungnya atau di luar jantung. Kalau memang operasinya itu adalah bedah jantung, ya memang yang diperbaiki itu, gitu kan ya. Ya pasien diberitahu ini nanti mau misalnya orang yang CABG atau bypass, karena pembuluh darahnya sudah nggak bisa dipasang stent, akhirnya diganti dari pembuluh darah di kaki untuk menggantikan koronernya. Yaitu ya apapun kita lakukan. Hanya kan sebelumnya pasien juga kita inform konsen, tapi perlu persiapan juga. Misalnya pasien pakai obat-obatan antikoagulan, misalnya itu harus di stop dulu. Sumber-sumber infeksi sekitarnya dihilangi, misalnya dari gigi atau dari mana, konsulnya kan banyak. Kalau pasien-pasien CABG itu kalau untuk perbaikan jantungnya, pasien anak mau dipasang misalnya tambal jantung yang bocor, mesti sebelumnya kondisinya sudah nggak bagus. Kalau kita bius misalnya dulu saya stase di Harapan Kita gitu, pasien mulai itu saturasi oksigen paling 70-60 gitu. Tapi begitu yang bocor itu ditambal dengan pakai kateterisasi, sekarang kan semakin berkembang juga untuk melakukan terapi, itu kayak sulapan, nanti setelah itu saturasi bagus 100, bangun dia biasa, yang biru-birunya hilang karena memang jantungnya yang diperbaiki. Nah, beda lagi kalau operasi dengan kelainan jantung pada operasi non jantung. Nah, kita harus membackup juga kondisi jantungnya seperti apa. Makanya kalau usia yang sepuh, saya tadi ini ya, kita harus banyak ngomong dulu dengan keluarga. Misalnya orang tua mau operasi urologi, ya mesti kan banyak kan tua, prostat kayak gitu kan. Nah, itu udah 70, 80 kayak gitu. Tapi kalau nggak ditolong, ya bagaimana? Dia nggak bisa kencing, dia akan kesakitan. Orang nahan kencing kan sakitan. Nah, itu ya kita konsultasikan dulu ke dokter jantung, di backup, kasih obat-obatan ini dulu untuk memperkuat jantung sebagai pompanya. Dan nanti yang di perifernya kita kebanyakan kan misalnya prostat, tur kayak gitu kan kita bius paru ya. Nah, di situ kita harus siap juga nanti tensinya turun, umurnya 80, pasiennya gelisah, sudah demensia gitu ya, memang ya risikonya lebih tinggi. Jadi kita memang harus ketemu dengan pasiennya, kita ngomong semua risikonya. Intinya kan operasi pembiusan itu nggak ada yang tanpa risiko memang. Ya, kalau kita nggak lakukan ya bagaimana gitu. Apakah kita biarkan pasien nggak bisa kencing kan juga nggak bisa. Nah, makanya tetap persiapan. Ya kita itu kan waspada dasar netral, karena kita meminimalkan dan do not further harm, jangan membuat harm yang lebih karena tindakan kita. Seperti itu, prepare dan sedikit paranoid kalau anestesi itu emang. Jadi nanti kalau yang terburuk itu apa? Kalau saya lakukan ini kemungkinan bisa ini. Pasien dengan kondisi jantung seperti ini, saya lakukan bius total seperti ini, saya lakukan bius paru seperti ini. Nah, kita harus planningnya dulu kita siapkan. Kalau gini dokter, misalkan ada kasus pasien BPH, prostat gitu ya, perlu dilakukan tindakan operasi. Nah, ternyata pasien tersebut sesak kondisinya, mungkin saturasi oksigennya juga jelek. Terus itu mana dulu nih dokter yang didahulukan tindakannya? Gini, kalau usianya tua, prostat itu kan kebanyakan tua. Ya, 70, 80 lah baru keluar.
pembesaran. Sebenarnya prostat itu ya bukan penyakit menurut saya, ya kayak arisan. Sepuh-sepuh bapak-bapak nanti kapan dapatnya. Jadi ya kita siapkan gitu. Kalau prostat masih bisa diserang kan berarti nggak gawat darurat ya. Iya. Kita masih bisa mempersiapkan, memperbaiki kondisi jantungnya. Selama selangnya digonta-ganti kan nggak masalah. Iya. Berarti ternyata paru-parunya dia biasanya sepuh, bekas TB, banyak ada pneumonia, Perokok berat biasanya dokter. fusi gitu kan. Nah itunya diperbaiki dulu sama jantung, sama paru. Biasanya komplek, diabetesnya ada, gagal ginjalnya ada, terus jantungnya macam-macam ya. Memang persiapannya lebih gitu. Gulanya sudah tinggi ya. Kecuali misalnya kayak nggak bisa kencing prostatnya tapi nggak bisa dipasang selang, ya sudah, itu tugas kita di pas biusnya lebih berat gitu kan. Karena surgeon kan dokter bedahnya yang ngeluarin urinya gimana harus bisa keluar. Kalau misalnya bisa dengan dipungsi dulu keluar urinya sambil persiapan, berarti bukan operasi gawat darurat. Di ini nggak bisa, ada buntuan di penis misalnya, ya itu ya harus mau nggak mau ya kita kerjakan gitu. Tapi dengan teknologi di urologi sekarang yang semakin berkembang canggih biasanya ya bisa dengan pertolongan yang lain dulu. Tapi kalau sesek pasiennya saturasi jelek ya kita memberikan oksigennya ya beda, nggak cukup dengan kanul selang kecil, nggak perlu, mungkin dengan masker juga ada yang rebreathing, non rebreathing. Akhirnya kalau di masker ternyata kok bagus ya, bisa dibius regional dengan spinal atau dengan epidural, lebih nyaman, lebih aman dengan spinal biasanya, karena toh juga di organ urogenital. Jadi bisa Mas Yan kalau kondisinya gawat darurat, atau istilahnya situ ya kita lakukan gitu. Dengan inform konsen. Yang sebelumnya kita ketemu pasien itu kita bilangi kemungkinan terburuk seperti ini itu kerso nopo mboten. Itu kan termasuk hak pasien juga. Kalau ternyata pasien pun mboten sah dioperasi kalau beto wangsul tapi tanda tangan penolakan tindakan ya nggak masalah. Tapi kita menjelaskan sampai yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Biasanya sudah umur 80, untuk tidur terlentang sudah nggak kuat karena dekom jantungnya, paru-parunya cairan, diabetes, hipertensi, itu udah komplikasi kondisinya. Ya banyak berdoa aja yang bius. Bahkan biasanya penyakit-penyakit itu baru ketahuan ketika kondisinya seperti itu ya dokter ya. Biasanya baru ketahuan ada diabetes, baru ketahuan ada sakit jantung, kayak seperti itu. Kalau pada masyarakat yang care tiap tahun medical check up gitu sih bisa ketahuan, bisa diantisipasi. Kadang-kadang pasien belum tahu kalau diabetes, dapat insulin pertama kali malah ngedrop. Biasanya malah keringat dingin, mau ke kamar operasi berangkat, anyep jejet, ternyata hipoglikemi. Ya sudah, kita lakukan antisipasi. Oke. Terkait dengan obat lagi nih Mbak Dian. Kalau untuk obat anestesi itu sebenarnya apakah cara penggunaan itu sama diinjeksi atau ada cara lain gitu, metode lain penggunaannya begitu? Tentunya ada nggih dok yang untuk metode lain. Nanti ada yang untuk inhalasi juga, ada yang kalau mungkin yang bukan digunakan tidak sampai di ruang operasi nggih dok, itu ada yang semprot itu ya, gitu. Jadi tidak hanya untuk intravena aja, ada yang inhalasi juga. Kalau inhalasi sediaannya itu agak besar, jadi nanti digunakan sebagai BHP biasanya, bahan habis pakai di ruang operasi. Jadi tidak satu pasien mendapatkan satu gitu, tidak, tapi secukupnya, sesuai dengan dosis. Sesuai dengan dosisnya. Distribusinya apakah sama Mbak Dian dengan cara penggunaannya? Kan tadi kan ada yang injeksi, ada yang inhalasi, ada yang metode lain barangkali?
Oh begitu. Kalau yang untuk BHP Iya. itu dari ruang operasi Iya. nanti anfrah ke bagian logistik farmasi. Sama juga dari permintaan ke farmasi, cuman dari logistik farmasi. Logistik farmasi. Tidak untuk peresepan individual. Jadi nanti di-sharing dengan pasien-pasien lain karena memang jumlahnya banyak. Iya. Ada yang 100 mili, ada yang 100 ml, ada Iya. yang 250 ml begitu sediaannya. Jadi tidak individual dose, Tidak tapi individual. multiple dose gitu. Jadi ternyata obat anestesi itu nggak cuman diinjeksi gitu ya, ternyata ada Iya. yang inhalasi juga. Iya, betul. Kalau untuk penggunanya dokter itu kalau untuk inhalasi itu Iya. untuk kasus seperti apa biasanya? Inhalasi memang untuk bius total ya, terutama misalnya anak-anak yang sulit diinfus dulu, biasanya dibawa ke kamar operasi kan belum ada jalur infus, maka untuk obat masukkan infus kadang-kadang sulit. Nah, itu kita pakai agent inhalasi gas. Pasiennya diikuti nafasnya pakai sungkup, dihubungkan dengan mesin ya, kita pakai agent inhalasi apa sevo apa isofluran atau enfluran, desfluran, banyak jenisnya sampai dia tidur baru nanti dilakukan pasang infus, baru untuk ini masukkan obat-obat intravenanya. Tapi kalau pasien dewasa pun ya kita juga pakai untuk maintenance biasanya, atau kita mau masang awal untuk induksi bisa juga pakai sevo yang gasnya tinggi. Dengan tinggi misalnya kita bayi-bayi yang akan dilakukan bibir sumbing, misalnya operasi bibir sumbing juga tidurkan baru kita lakukan dengan masukkan untuk intubasi, untuk maintenance terutama kalau agent inhalasi. Setelah pasien terbius pakai intubasi, pakai ini kita maintenance-nya antara gas. Kita gasnya kan macam-macam, selain agent inhalasi, sevo, iso, enfluran itu kita ada N2O, tapi sekarang mulai banyak ditinggalkan, pakai air bar biar nggak oksigen murni, sama oksigen kita pakai oksigen yang jelas untuk operasi itu mempertahankan nafasnya, oksigen dan konsentrasi oksigennya yang kita mainkan kombinasi dengan udara tekan atau air bar atau kombinasi dengan N2O itu bisa dilakukan, tapi N2O sudah mulai jarang ya dipakai. Dan itu mempunyai sifat masing-masing. Sevofluran, isofluran lebih mendepresi ke otot jantung, miokard, apalagi halutan yang dulu, tapi sekarang udah jarang dipakai halutan. Jadi tadi sempat dibahas sedikit ya dok ya, kalau untuk anak itu biasanya pakai inhalasi begitu ya? Ya, apakah bisa. dewasa juga Iya. ini pakai inhalasi juga? Pakai mbak, Pakai juga ya? pakai untuk mempertahankan, untuk maintenance. Iya. Karena kan kita masukkan intravena misalnya propofol itu kan hilangnya cepat, ketamin juga nanti cepat bangun. Nah untuk mempertahankan operasi yang berjam-jam, misalnya yang lama kayak contohnya bedah saraf lah. Bedah saraf tuh paling cepat kan 2-3 jam kita lakukan pembiusannya. Iya. Nah, kita kan nggak mungkin masukkan obat, kita kombinasi akhirnya. Oh, oke. Untuk mempertahankan pakai segini terus itu pakai sevofluran atau isofluran atau yang lainnya, enfluran. Tapi kalau operasi-operasi yang cepat bisa juga misalnya untuk nidurkan tok, terus untuk reposisi dan gip misalnya di close reduction ditidurkan terus nanti dipasang gip. Nah itu kan nggak mungkin kita narik tulangnya kalau nggak dibius. Nah itu bisa dengan agent inhalasi yang cepat atau gabungan dengan intravena biasanya. Jadi kondisional juga dokter ya, Iya, bisa tergantung inhalasi tindakannya aja apa. gitu, bisa kombinasi inhalasi dan juga Ininya. injeksi seperti itu ya. Iya. Jadi kondisional juga pasiennya baik itu dewasa ataupun anak Iya. itu inhalasi atau injeksi itu juga kondisional ya. Ya tergantung, kalau anaknya berani kadang-kadang kan ya latar belakang, terus ini kan beda-beda ya pasien.
anak itu kan harus orang tuanya nemani dulu sampai dia tidur ada, Iya. atau dia berani dia jalan ke kamar operasi itu kadang-kadang wah kita kan psikologi anak ini kayak apa gitu kan. Nah, kita ikuti. Kalau memang dia takut ya kita premedikasi di depan. Udah kita tidurkan intravena kalau sudah terpasang infus. Kalau belum ya biasanya orang tua ikut masuk, nanti kita inhalasi sampai anaknya tidur baru orang tuanya keluar, tapi dengan memakai ya baju kamar operasi gitu. Itu seninya kita membius anak ya, gitu. Ada ini enggak ada apa namanya dokter, biasanya kan kalau anak kan pasti ada teknik khusus ini gitu kan, harus dibujuk dulu atau seperti apa gitu. Anak itu bukan dewasa dalam bentuk mini ya, jadi secara anatomi beda. Kalau dari kita pembiusan, anak itu kan anatomi jalan napas terutama ya. Kalau kita di anestesi itu kan kita mikirnya kita harus bisa mempertahankan nafas anak ini gitu. Selama kita bius jangan sampai kita nggak bisa ngasih ventilasi oksigen dan oksigenasi yang gagal. Jadi kalau anak ini biasanya perbandingan antara anatominya beda, rongga mulut dengan hidung dengan bibir aja udah beda. Jalan nafasnya lebih sensitif. Anak itu gampang banget terjadi spasme istilahnya. Jalan nafasnya lebih sensitif. Apalagi kalau posisi anak itu batuk pilek. Nah, itu kita harus memikirkan. Kalau nggak gawat banget biasanya ya kita tunda untuk diobati dulu dari spesialis anak untuk batuk pilek panasnya, karena dia nanti kalau mukosa di ininya gampang banget. Terus teknik untuk anak ya beda-beda itu tadi, dosis jelas beda. Dewasa dan anak kita harus ngitung per kilogram berat badan per ininya berapa. Terus nanti untuk membangunkan agent inhalasinya juga beda mainnya. Beda antara misalnya sunat sama apa misalnya usus anak yang terpelintir atau usus yang invaginasi laparotomi kan jelas beda. Kalau cuman benerin tulang yang plese atau gimana gitu dislokasi kita kembalikan itu ya cepat operasinya. Ya. Itu psikologis anak juga beda dengan dewasa itu mungkin. Iya. Oke, kalau balik lagi ke distri obat nih Mbak Dian, kalau untuk kelebihan dan juga kekurangan distribusi obat khususnya untuk obat anestesi itu apa aja? Mungkin dari kekurangannya dulu ya Mbak. Iya. Kalau kekurangannya itu mungkin karena memang kondisi anestesi itu kondisi yang tidak bisa diprediksi. Betul. Ya. Waktu-waktu. Jadi nanti kita lebih banyak permintaan yang tidak terprediksi itu tadi. Jadi misalnya tengah-tengahnya operasi, oh ini butuh obat A misalnya gitu, butuh sulfasaltropin gitu. Jadi kita langsung memberikan begitu. Jadi kalau di rumah sakit itu antara depo farmasi dan ruang operasi itu dia jadi temboknya itu satu. Dia dihubungkan oleh pasbox dan jadi komunikasinya gitu ya? Iya, pasbox itu nanti kan untuk mempertahankan kondisi di ruang operasinya. Jadi nanti kalau di sebelah ruang operasi dibuka, berarti yang di farmasi tidak bisa buka. Jadi bukanya itu harus gantian, gitu. Nah, terus kalau untuk komunikasinya nanti, walaupun satu tembok dekat gitu, komunikasinya itu ya pakai telepon. Iya, jadi kita tidak omong-omongan gitu dibuka semua, terus omong-omongan gitu. Nggak teriak-teriak gitu ya? Nggak bakalan denger itu nanti kalau teriak-teriak. Nah, kalau misalnya kelebihannya itu memang untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk itu tadi. Jadi di kami instalasi farmasi itu sudah di paket-paket. Misalnya untuk anestesi yang general, regional ataupun lokal itu nanti sudah ada. Terus misalnya untuk
operasi seksio gitu nggih, Iya. SAB untuk seksio gitu. Iya. Itu nanti tentunya beda dengan SAB yang untuk operasi-operasi yang lain. Jadi nanti yang kalau untuk operasi seksio juga dipersiapkan untuk operasi seksio gitu. Kalau yang sering sito itu biasanya nggih seksio, ortopedi gitu, bedah saraf gitu nggih, Dok. Beda saraf Iya. itu. Nggih, jadi yang paling banyak disediakan itu ya memang yang untuk operasi-operasi yang sering Yang sering terjadi. itu. Iya, nggih. Jadi kalau distribusi obatnya seperti itu, biasanya pasti kan ada nih Mbak Dian, muncul suatu problem atau masalah gitu, misalnya apa ya tadi ya, katakanlah obatnya nggak ada atau apa, tadi sudah terjawab ya berarti ya, memang untuk kondisi yang vital selalu ada obatnya. Iya. Tapi ada nggak misalnya problem lain gitu selama proses distribusi obat itu sendiri, khususnya anestesi? Nggih, kalau selama ini, selama saya di rumah sakit, itu memang untuk distribusi obat-obatan ke ruang operasi Iya. itu baik-baik saja. Jadi nanti, Alhamdulillah. nggih, jadi nanti ketika stoknya sudah menipis, Iya. itu nanti kita segera mencarikan begitu. Oh, Jadi nanti kan berdasarkan pemakaian, begitu kan ada rata-rata pemakaian Iya. per periode tertentu Betul, gitu nggih. iya. Berarti nanti kalau sudah misalnya stoknya sudah taruhlah seminggu itu misalnya ada 10 pemakaian gitu. Iya. Terus sekarang pada saat sudah sampai di pemakaian kelima, stoknya ternyata menipis, berarti kita harus ekstra cari untuk Ada stoknya lagi. itu. Nggih. Gitu. Begitu. Nggih. Kalau Jadi- kita di rumah sakit itu kan nanti ada rekanan Iya. rumah sakit ataupun distributor begitu nggih. Jadi Iya. kalau misalnya tidak ada di distributor satu, kita harus cari di distributor yang lainnya gitu. Atau ke rekanan gitu Iya, ya, kalau rekanan misalnya rumah sakit. kepepetnya gitu, nempel nggih Dok namanya, nempel ke rumah sakit lain lain, begitu. Jadi intinya dicarikan supaya tetap ada nih stoknya gitu ya Mbak Iya, Dian ya? betul. Karena memang obat-obatan vital nggih, termasuk Iya, obat-obatan iya, yang betul. vital begitu. Iya. Kayak mati ya Mbak ya? Enggak. Yang ini mati? Mati dong. Enggak, terus. Oh, Jadi kalau obat-obat itu kan ada yang fast moving dan ada yang slow moving memang ya. Yang fast moving kan kayak kacang goreng gitu kan, yang laku keras gitu. Nah, itu memang stoknya harus banyak. Tapi ada obat-obatan yang jarang dipakai tapi harus ada. Misalnya anestesi lokal itu kalau terjadi toksisitas dari anestesi lokal, misalnya kayak bupivacain atau levo atau lidocain yang lebih dosis, itu obatnya adalah lipid. Lipid itu sediaannya mahal tapi harus ada. Misalnya kalau nanti terjadi efek samping atau risiko itu, misalnya toksisitasnya lipid ya, itu harus ada. Atau ya golongan kayak nokoba, misalnya jalan pasien nggak bangun-bangun karena penggunaan opioidnya yang banyak. Nah, kita antidotnya itu yang harus ada. Itu masa expirednya Iya. ini pendek. Sering ada expired itu Dok kalau expired tapi narkoba, nggak iya. dipakai. Nah, gitu. tapi memang harus selalu disediakan. Memang harus Nah, ada. ya, kadang-kadang Nggih. itu Jadi harus ada emang. nggih. Iya, sering kejadian nokoba itu sampai Biasanya ED gitu. jumlahnya berapa Mbak Dian yang disediakan di rumah sakit itu? Kalau jumlahnya memang tidak terlalu banyak Mm-mm. karena memang pemakaiannya tidak sering. Tidak sering, ha. Nggih, tapi tetap harus ada. Iya. Jadi walaupun itu nanti ED kadaluarsa gitu, ya nanti tetap harus diganti dengan yang Yang tidak baru. kadaluarsa. Iya. Nggih. Mungkin kalau di apotek gitu, kalau kadaluarsa itu dianggapnya nggak laku gitu ya. Iya. Ya, tapi kita beda. Itu kan nanti termasuk obat-obatan yang vital Yang itu vital. tadi. Ya, Nggih. memang harus ada. Iya, walaupun dia pemakaiannya tidak banyak, termasuk slow moving ataupun obat-obat golongan C nggih. Iya. Ya, itu karena dia vital, jadi dia VC gitu nggih, Iya. tetap harus disediakan. Fan itu ya. Iya, Metode fan. iya, kombinasi VEN dan ABC kalau Iya, kami di betul. rumah sakit. Iya, iya betul sekali. Kemudian kalau untuk prioritasnya
pasien. Jadi bagaimana sih Mbak Dini prioritas pasien itu yang dirasa memerlukan obat anestesi terlebih dahulu itu yang mana yang harus didahulukan? Apakah itu memang ada tanda cito sendiri dari ruangan OK memang untuk pasien ini diberikan obat ini terlebih dahulu gitu? Ataukah dari mana biasanya instruksinya seperti itu? Jadi ketika ada kasus misalnya mau ada operasi sito gitu. Iya. Itu nanti yang diinfokan terlebih dahulu mestinya dari anestesinya soalnya yang mempersiapkan terlebih dahulu itu anestesi. Terus kami yang di farmasi itu memang mempersiapkan dulu yang untuk yang sito. Operasi itu kan ada yang sito, ada yang elektif gitu. Dijadwalkan, elektif dijadwalkan begitu. Jadi nanti kalau yang sudah dijadwalkan itu memang kita menyiapkan obat-obatan untuk operasinya itu sesuai dengan jadwal operasi si pasien itu. Tapi nanti ketika jadwal itu tadi ada yang sito, otomatis kan yang terjadwal ini bisa mundur. Iya, kita mendahulukan tentunya operator maupun dokter anestesi mendahulukan yang kondisi sito dulu. Nah, untuk kondisi sito itu biasanya obatnya sudah tersediakah? Misalnya untuk kayak tadi misalnya sering terjadi kejadian apa aja tadi Mbak biasanya obat-obat yang disiapkan tadi? Misalnya untuk seksio. Iya, seksio udah ada. Kalau di tempat gitu. Ya di kami itu nanti untuk anestesi maupun obat dan BHP alkes yang untuk operasi itu sudah dipersiapkan paket-paket gitu. Jadi itu nanti disiapkan sampai misalnya terjadi kemungkinan kondisi terburuk gitu Jadi nanti bisa jadi kalau pasien mau operasi gitu, obat dan alkesnya itu sampai sekeranjang gitu. Jadi nanti kalau misalnya toh itu nanti tidak dipakai oleh pasien, itu tidak apa-apa, nanti dikembalikan ke farmasi daripada nanti ketika tengah-tengah operasi terjadi sito itu hal yang tidak diinginkan kurang gitu. Begitu, itu kan lebih fatal daripada harus mengembalikan lagi. Iya, Kalau untuk mempersiapkan obatnya itu ketika kondisi cito pernah nggak biasanya kan tadi udah ada katakanlah sudah disediakan dalam satu box untuk operasi A katakanlah terus dalam kondisi cito itu pernah atau tidak kita harus menyiapkan obatnya satu persatu karena belum ada nih stok obatnya gitu. Tidak, kalau di tempat kami tidak. Jadi nggak nanti ada, ya? Kan ada paket gitu jadi pasti sudah ada paketnya. Iya, jadi semua paket itu pasti terisi. Jika nanti ada yang dipakai berangkat gitu, berarti nanti di sini diganti lagi. Ya, minimal itu tetap ada satu. Kalau misalnya mungkin di tempat kami kan ruang OK-nya itu lebih dari satu. Jadi kalau untuk yang sering terjadi misalnya ortopedi, seksio gitu, itu nanti persediaannya pasti lebih dari satu. Jadi nanti bisa jadi 3 itu berangkat langsung gitu ya. Iya, 3 berangkat langsung itu ya berarti 3 itu dibawa semua, 3 paket itu dibawa semua gitu. Nanti perkara dia ada yang kembali gitu, atau tidak? Ya enggak apa-apa. Jadi lebih baik kembali daripada berangkatnya kurang. Iya, betul. Karena memang nggak bisa diprediksi ya. Di tengah-tengah operasi gitu. Mau buka tumor di perut usus misalnya. Ternyata pikirnya cepat gitu. Ternyata terbuka tumor, harus motong usus, nyambung usus, operasi yang perkiraan 1 jam bisa jadi 3 jam misalnya. Nah itu juga berubah. Planningnya berubah. Nah, kayak gitu kita biasanya memang ya partner ya dengan farmasi. Ini tambah ini, atau paket yang sudah masuk kita kan ada rincian BHP. Nah itu kita kembalikan ke depo. Nanti dari depo farmasi itu nambahi. Aku tambah ini atau bedahnya pengen NGT nomor ini, NGT-nya bukan yang ini, yang nomor ini. Nanti operasi yang masih berjalan itu
di anu terus di istilahnya dicentangi, oh nambah ini. Kalau pasien tuh sudah keluar dari ruang pulih sadar baru aman. Oh ini BHP yang terakhir ini akhirnya, karena penuh ketidakpastian di kamar operasi itu. Operasi awal 5 nanti tiba-tiba bisa jadi 10, jadi ini. Dok ada tambahan ini, ya sudah, karena kita melayani masyarakat akhirnya ya. Dan apalagi kalau tambahan itu mesti yang gawat biasanya. Kalau yang sudah terjadwal misalnya hari ini ada 15 operasi, nah itu biasanya dari depo sudah menyiapkan, teman-teman dari petugas kamar operasi baik bedah atau anestesi sudah nyiapin BHP-nya. Nah, nanti depo sudah nyiapin ini box-box masing-masingnya setiap pasien. Oh ternyata ada yang nyalip di tikungan gitu. Ini ada masuk ini ada kala 2 lama, ini ada beta distress, ini ada BSC kenceng-kenceng, ya sudah kalau seperti itu. Yang ini didahulukan, biasanya Mbak tambah ini lagi dong, minta paket ini, minta paket spinal, paket ini. Nah, memang gimana ya dinamis gitu. Yang penting ada itu barangnya. Kadang nggak ada, dan kita ini di Ponorogo ini kompak. Misalnya di RSUD nggak ada, oh di Muhammadiyah ada, di Aisyah ada, itu langsung ambil obat itu bisa cepet gitu. Komunikasi itu cepet, enak itu. Jadi oh ini saya bius di Muslimat misalnya, dok oh, yang ini habis, coba carikan dong. Oh ada di Aisyah, oh ada di Muhammadiyah. Itu langsung biasanya kita enak untuk nanti resepnya nyusul nggak apa-apa dok, yang penting obatnya ada dulu. Nah itu hebatnya farmasi Ponorogo seperti itu. Solid gitu ya. Kompak gitu ininya. Jadi gampang, kita pun nggak apa-apa di sana ada kok gitu. Nah, Mbak Dian kan karena distribusi anestesi ini sendiri juga barangkali juga rumit gitu ya. Maksudnya rumitnya adalah perlu perhatian khusus karena ini adalah obat-obat anestesi, perlu perhatian khusus, artinya ada label dan segala macam. Jadi perlu hati-hati dalam penyiapan obatnya atau distribusinya. Nah itu apakah ada yang pasti penanggung jawabnya adalah apoteker. Tapi apabila saat itu apoteker tidak dinas, katakanlah dinas malam, itu untuk pendelegasinya seperti apa? Oke, kalau di kami itu memang ada di setiap shift itu ada kepala shift nggih. Jadi ketika apoteker tidak pada jam kerja gitu nggih, tapi di rumah sakit itu memang 24 jam nggih. Jadi 24 jam. Jadi nanti jika tidak ada apoteker itu ada kepala shift yang bertanggung jawab pada shift itu. Begitu. Jadi nanti nggih kepala shiftnya yang sebagai penanggung jawabnya nggih. Dan yang di depo untuk ruang operasi itu biasanya itu lebih expert dari teman-teman yang di depo lain begitu. Soalnya memang seperti alkesnya itu ada beda dengan alkes untuk di tempat lain. Misalnya ETT gitu kan jarang di tempat lain, di ruang perawatan gitu jarang. Kemudian untuk benang-benang itu ada berapa jenis, ada lebih banyak jenisnya, banyak kode begitu. Mungkin dokter satu lebih nyaman pakai yang kode ini gitu, yang satunya lebih nyaman pakai kode ini gitu. Tapi kalau di rumah sakit itu tentunya sudah dimasuk ke dalam formularium gitu. Jadi apa yang dipakai meskipun banyak variasi itu tetap pada lingkup di formularium rumah sakit. Begitu. Walaupun memang bermacam-macam gitu ya jenisnya. Karena jenisnya macam-macam. Karena memang tergantung kondisinya atau tergantung dokter yang menggunakan begitu ya dok ya. Barangkali dokter yang satu cocoknya dengan benang yang tadi, satunya yang tadi, tapi harus tetap ada gitu ya. Iya, tapi tetap itu tadi dibatasi oleh formularium rumah sakit. Jadi nanti biar pengelolaannya itu mudah, memudahkan farmasi dalam pengelolaan. Misalnya ya mungkin perbedaannya itu untuk ini aja, misalnya kondisi untuk jahit yang permukaan halus ataupun yang di bagian luar, bagian dalam gitu kan
perbedaannya mungkin cuma di situ saja. Oke, jadi memang untuk penanggung jawabnya ketika malam atau dinas malam ataupun keseharian itu memang sudah ada kepala shiftnya tadi Iya. yang bertanggung jawab atas shift tersebut. Barangkali Iya. ada operasi atau apa itu tanggung jawabnya kepada kepala shift, begitu nggih? Betul, nggih. Iya. Bukan hanya operasi saja, Mbak. Iya, semuanya. Jadi kepala shift itu bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di satu shift Satu shift tadi. tersebut. Nggih, jadi dia kepanjangan tangan dari penanggung jawab dari kepala instalasi Iya. ataupun dari koordinator begitu. Dan untuk kepala shift itu nanti tentunya kewenangannya kalau di kami RKK gitu nggih, rincian kewenangan klinis dari Iya. TTK nggih, kalau Iya. kepala shift TTK itu tentunya berbeda dengan TTK yang di bawah kepala shift. Iya. Tentunya yang kepala shift itu juga nanti lebih senior yang kepala Iya, shiftnya nggih. Kemudian kalau untuk yang di ruang operasi karena memang tingkat kesulitan untuk penyiapannya dari obat maupun BHP Alkes yang berbeda dengan Lebih banyak. rawat inap yang reguler gitu Iya. nggih. Jadi teman-teman itu ya yang sudah expert. Di kami ada timnya itu dinamakan timnya 86 dok karena sak wayah-wayah. Harus siap. Iya, sak wayah-wayah harus siap gitu. Biasanya untuk satu shift berapa Mbak Dian? Satu shiftnya Satu tim itu ada berapa? Katakanlah di satu tim depo itu ada berapa? variasi. Iya. Karena kalau di tempat kami di depo IBS yang melayani IBS itu ini kita ditambah melayani ruangan yang di sekitar depo IBS itu. Jadi nanti ada yang 2, ada yang 3 begitu satu shiftnya. Satu shiftnya. Iya, betul. Jadi memang harus yang expert karena banyak sekali macam-macamnya atau itemnya begitu ya. Iya. Tapi di tempat kami misalnya nanti dijagakan atau ditugaskan di depo begitu tetap harus siap. Tapi kenyataannya santai kok. Iya. Kita makan-makan bareng di kamar Kalau operasi. kalau itu kalau ya kami yang kenyataannya. nggak pernah masuk ke ruang Nih. operasi barangkali ya dokter bayangannya tuh kayak tegang gitu ya. Kita dangdutan di situ, Iya. kita maam-maam bareng. Jadi ya tetap enjoy, tetap santai lah. Kita juga enggak, kalau ada yang gawat ya ayo diatasi bareng-bareng. Obat kurang ya apa. Kalau yang nggak bisa diprediksi itu kan misalnya terjadi kayak komplikasi apa kardiak arrest apa gimana lah, itu kan harus adrenalin siap banyak, Iya. sulfasatropin. Nah itu mungkin yang memang kondisi, tapi ya jarang ya, kita semoga nggak dapat kayak gitu yang ini. Tapi kalau kondisi-kondisi yang tidak diinginkan terjadi, nah itu biasanya dukungan farmasi memang harus cepat juga saat itu. Kadang-kadang adrenalin kan satu box bawakan Satu box semua, bawa sulfasatropin, obat-obat gawat darurat kayak gitu ya. Memang harus ada pasien-pasien yang tiba-tiba dicek hipoglikemi ya, walaupun di kamar operasi juga harus siap D40. Karena yang jagani itu tadi, jagani yang terburuk gitu, itu tetepan. Selama proses selama dokter berpraktek bertahun-tahun dokter, apakah ada kejadian yang menarik gitu? Pasti kan ada ya. Mungkin operasinya itu berjalan lama, sangat lama gitu. Ada nggak dokter yang menarik Ya. gitu kalau menurut dokter? Semenjak saya sekolah 2012 ya, saya lulus itu di Pacitan sih awalnya. Emang ya banyak suka dukanya juga di kamar operasi. Ya, Banyak cerita gitu ya? Iya, misalnya pas apa ya? Ya paling nggak enak ya. Yang paling kalau lama pas, dokter, barangkali yang pernah dilakukan itu operasinya berapa lama? operasi yang lama, yang kelasnya bukan sekolah dulu ya. Kalau sekolah dulu kan saya stase jantung di Harapan Kita, di mana itu memang lama-lama ya. Kalau sekarang ya paling kan operasi bedah saraf. Kalau bedah saraf kalau sudah kena tumor ya siap mulai jam 9 pagi, jam 8 kita sudah mulai persiapan. Jam 9 pasiennya datang ya kita mulai bius, paling setengah 10 mulai iris. Ya paling nanti jam 4 setengah 5 itu baru selesai. Yang lama paling kayak bedah saraf kayak gitu. Itu kalau yang
tumor otak kan bisa dielektifkan sama sejawat bedah saraf kita. Tapi kalau yang kecelakaan, perdarahan di otak, patah tulang apa itu ya, itu jam 1 malam gitu lagi anaknya tidur pun bedah saraf, aduh. Kalau seksio gitu mungkin cepet ya, seksio setengah jam, itu kan selesai. Kalau bedah saraf jam 1 ya pernah saya mulai jam 8 malam sampai pulang subuh juga pernah. Itu bedah sarafnya non-stop 2 ya, Dok, ya. 2 ini. Kalau kita anestesi kan agak nyantai, kita gantian sama tim penata kita kan bisa. Tapi kalau operator sama timnya kan harus berdiri terus sekian jam gitu. Kalau saya gantian, aku ngantuk gak kuat ya, kita tidur di ruang jaga. Nanti sejam setengah jam gantian dengan tim kan bisa. Kalau anestesi masih bisa lah gitu. Bisa disamidar gitu. Iya, tetap lah. Kita tuh tetap harus jaga kondisi. Kita jangan sampai kita nolong orang, kita sendirinya yang malah jadi Tumbang gotongan. gitu ya. Karena mungkin kebanyakan nonton film, dokter. Kalau untuk operasi-operasi di film itu kayaknya sangat tegang sekali jadinya. Iya. Barangkali mungkin pasien-pasien yang mau dilakukan tindakan operasi, baik itu operasi kecil atau operasi yang besar, itu udah tegang duluan gitu. Mungkin karena banyak kanan kiri, omongan kanan kiri, atau lihat kayak tadi lihat film gitu kan. Jadi mikirnya kalau di ruang operasi itu serem gitu rasanya. Jangankan masyarakat, saya sendiri aja mau dioperasi juga takut. Manusiawi ya, Dok, ya, ternyata. Manusiawi. Saya sudah 5 kali saya pernah dibius berbagai macam cara ya. Saya sudah pernah bius total, pernah bius regional, yang saya alami, saya pernah di epidural, pernah di spinal, macam-macam. Ya memang ya takutnya ngeliat gak bangun, apa ya sangguku nih. Nah itu yang ditakutkan kayaknya semua pasien. Ya itu, karena kan kita ditidurkan, itu manusiawi gitu kan. Makanya ya kita itu waspada, selalu waspada, dasar netra ya, jangan sampai nambah cacat ke pasien itu. Makanya pasien tidur aja kita jagain. Oke, baik dokter, tadi udah dibahas banyak sekali terkait dengan anestesi, terus juga obat-obatan anestesinya pun juga sudah kita kulik gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kepada teman-teman yang ada di rumah ini bisa bermanfaat. Amin, amin. Ya, barangkali baik ada keluarga barangkali yang mau dilakukan tindakan operasi atau apa, ini bisa menjadi salah satu informasi gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk ruang operasi jangan takut lagi gitu, karena memang nggak seserem yang kita bayangkan. Dan yang pastinya ketika sudah masuk ruang tindakan itu sudah berhadapan dengan tenaga-tenaga yang sudah profesional gitu, jadi nggak ada lagi rasa takut atau apa, begitu ya dokter ya. Diajak Juga ngobrol kok Mbak biasanya. oh gitu ya. Jadi Ngalor nanti ngidul ngobrol tahu-tahu gitu. ya, tahu-tahu operasinya itu selesai. Oh, iya. Jadi kalau kita, apalagi kita di Ponorogo, saya sejak kecil di Ponorogo itu kan tahu, oh dalamnya pundi, oh sana, oh dekatnya ini lah gitu tuh, akhirnya udah lupa, pasien itu udah asing ngobrol yang lain. Udah ini akhirnya, apalagi kalau biusnya bius separuh, pasiennya masih sadar gitu kan bisa enak ngobrol. Kalau yang bius total kadang-kadang ditanyain alamat belum, ini udah tidur. Bisa dalamnya pundi, saya itu balong, itu udah tidur. Itu juga ada ininya. Ya takut boleh, tapi jangan berlebihan aja ya, karena kita semua bekerja ada SOP-nya di masing-masing. Anestesi ada, bagian surgeon atau bedahnya juga ada, farmasi ada, teman-teman keperawatan semua ada. Yang penting semua kan demi keselamatan pasien, mutu dan keselamatan pasien. Tetap orientasi kita adalah ke sana. Kalau memang pasien itu belum layak untuk dilakukan tindakan dan nggak gawat darurat, yang mending ditunda dulu gitu. Tapi kalau memang gawat darurat harus dikerjakan, ya kita pilihkan teknik yang paling aman rasanya gitu. Dan obatnya juga, ini nggak jadi ini, saya pakai ini, itu biasa. Kita dinamis dengan depo di kamar operasi itu biasanya.
sudah panjang sekali yang kita bahas hari ini, nggih dokter Mbak Dian. Memang materi ini sangat menarik dokter, karena memang hubungannya dengan anestesi banyak sekali yang dibahas gitu. Barangkali ini nanti ketika ditayangkan di YouTube channel dokter Mbak Dian nanti bisa di subscribe ya. Kalau zaman sekarang itu apa-apa di sosial media, di YouTube ya, itu nanti kita ada di YouTube nih. Jadi nanti bisa ditonton barangkali untuk masyarakat yang ada di luar sana. Ini menambah wawasan, menambah informasi, dan juga insya Allah bermanfaat juga untuk masyarakat hal luas. Nggak cuman untuk tenaga kesehatan, tapi juga untuk masyarakat ya dokter ya. Menambah pengetahuan terkait dengan anestesi dan juga obat-obatan. Begitu ya dokter? Ada yang mau disampaikan mungkin untuk penonton yang ada di rumah? Mbak Dian barangkali ada? Oh nggih. Jadi untuk ini nggih, obat-obatan anestesi itu sebenarnya ya ini jangan takut untuk di anestesi. Karena karena nanti akan dijaga oleh dokter anestesi. Iya, yang sudah sangat profesional tentunya. Iya. Anestesi akan kami layani nggih untuk di rumah sakit. Obat-obatan high alert itu dipastikan aman dan tidak ada kesalahan. Ya, itu udah menjadi suatu keharusan dan tanggung jawab gitu nggih. Karena ya setiap kita yang bekerja di rumah sakit orientasinya adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Karena orientasi kita seperti itu dengan budaya keselamatan kerja. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan. Dan kalau memang ada keluhan sewaktu-waktu bahwa rumah sakit itu 24 jam. Dan kita di Ponorogo ini bisa jadi jujukan. Bahkan kabupaten-kabupaten sebelah itu banyak yang ke kita. Karena kita minggu apapun setiap rumah sakit itu ada yang jaga. Sini insya Allah pelayanan bisa, nggak usah nunda ini hari Minggu, besok aja Senin ya. Ternyata kalau kondisi itu gawat darurat, yang rugi adalah pasiennya sendiri. Lewat UGD yang buka 24 jam. Iya betul, karena memang semuanya sudah dilakukan secara profesional begitu ya. Baik, untuk Dokter Isna dan juga Mbak Dian selaku apoteker di instalasi farmasi RSU Aisyah, betul nggih. Terima kasih atas kehadirannya dan juga waktunya. Semoga apa yang kita laksanakan atau kita agendakan dan kita jalankan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, begitu nggih. Ya, dan juga terima kasih untuk sponsor-sponsor yang sudah mendukung acara kita pada hari ini, kepada PT Angelis Group Indonesia, Maklon Kosmetik yang pertama begitu di Ponorogo, dan juga untuk Apotek Soekarno-Hatta Pharma, Apotek Safa Pharma, Apotek Jati Sehat, Apotek Medika Sejahtera, Apotek Berkah Medika, dan Apotek Ahmad Yani. Terima kasih juga untuk semua panitia yang sudah terlibat. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di rumah yang sudah menonton acara kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.